Jelang keterangan Presiden atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 dan nota keuangan bersama dengan saya Aneka Wijaya. Dan sesuai dengan tema utama kita siang ini, nota keuangan rasa krisis, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut juga. Dan karena tadi pagi juga Presiden Joko Widodo, Ketua MPR dan Ketua DPR juga sudah menyentuh aroma krisis dan sudah sempat ada statementnya juga. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut juga dengan narasumber-narasumber kita. Dan ucapan terkait krisis ini bukan pertama kali diucapkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi sempat bicara tegas di depan para pembantunya di Juni 2020 lalu untuk mengubah cara kerja yang saat ini menjadi extraordinary atau mode krisis. Dan untuk lebih lengkapnya kita simak informasi yang sudah dihimpun oleh tim CNBC Indonesia berikut ini. Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai terjadi resesi. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan penyelesaian persoalan kesehatan dan sekaligus perekonomian. Tentu dengan catatan bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya yang luar biasa. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Itu tadi penjelasan dari Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR dan MPR. Dan ucapan ini bukan pertama kali diucapkan oleh Presiden Jokowi. Dan sudah sempat juga disampaikan di depan para pembantunya pada Juni 2020. Kita akan simak seperti apa. Lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Kejengkelan Jokowi tak terbendung saat berbicara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu. Pidato sense of crisis yang diucapkan Jokowi bahkan membuat Presiden menyinggung langkah reshuffle kabinet jika memang dibutuhkan. Kekecewaan sang Presiden tidaklah muncul tiba-tiba. Yang jelas, kinerja para menteri sepanjang pandemi COVID-19 menjadi penyebabnya. Perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Jokowi pun menyoroti 3 sektor yang dipandang vital untuk menolong masyarakat yang terimbas pandemi corona, terutama di sektor kesehatan yang baru merealisasikan anggarannya tidak sampai 5%.
Padahal dana yang dianggarkan pemerintah sebagai stimulus juga tidak main-main, hampir 700 triliun rupiah. Menjawab kemarahan Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada sikap hati-hati yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga dalam berbelanja. Seakan menyampaikan, jangan sampai dananya ngocor dari atas, tapi bocor di mana-mana. Bahkan Sri Mulyani memberikan pembelaan khusus untuk dana kesehatan yang sempat disinggung Jokowi. Untuk belanja yang untuk bidang kesehatan 87,5 triliun ini, sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan COVID langsung, seperti tepatnya Kementerian Kesehatan. Ada juga yang kita berikan dalam bentuk penanganan untuk BPJS Kesehatan, sehingga mereka mampu membayar rumah sakit. Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit seolah-olah itu hanya tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan, sebenarnya tidak juga. Penyaluran stimulus kesehatan melalui 2 pintu, yaitu di Kementerian Kesehatan dan gugus tugas COVID-19, diharap dapat mempermudah akses masyarakat menerima uluran tangan pemerintah. Meskipun di kenyataannya, penyaluran stimulus juga belum mulus. Namun Bank Dunia sebelumnya pernah memberikan catatan mengapa Indonesia terhambat dari segi kualitas belanja negara. Yang pertama, tantangan pengelolaan keuangan publik, di mana konsep Money Follow Program belum sepenuhnya dijalankan. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan yang belum maksimal. Kemudian transfer ke daerah yang belum efektif atau tidak mendorong kinerja. Dan yang terakhir, sistem data informasi yang belum sinkron. Bahkan di tingkat pemerintahan pusat, ada keterbatasan dalam melacak kualitas belanja karena datanya tidak terintegrasi. Nah, ampuhkah amarah Presiden ini mengubah tabiat kementerian dan lembaga untuk kerja secara efektif dan efisien dalam hidup beradaptasi dengan corona? Atau jangan-jangan malah berujung reshuffle kabinet sesuai dengan ancaman yang disampaikan sang presiden. Tim Liputan CNBC Indonesia. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Arief, apa kabar? Baik. Ya, Arief, ini bagaimana tanggapan Anda? Ini sudah ada 3 statement hari ini dari mulai Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR. Ini ketiganya mengindikasikan adanya krisis, begitu. Iya, mereka saya pikir sedang menyuarakan apa yang menjadi concern nasional dan juga global, bahwa saat ini memang APBN atau penganggaran itu memang seperti Anda bilang tadi, ini anggaran di era krisis. Jadi memang harus ditekankan di situ. Pemerintah sudah melakukan langkah, misalnya kemarin mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Dan itu digunakan sebagai alat bagi mereka untuk melakukan pendekatan fiskal, pendekatan anggaran, budgeting untuk mengadres isu krisis ini. Hanya saja kan yang jadi concern Pak Jokowi juga, dan ini juga PR beliau juga sebenarnya selaku eksekutor di lapangan, realisasinya bagaimana untuk pencairan anggaran tersebut. Karena kalau kita bilang selama ini kan memang bansos aja yang meningkat 55% kemarin kita bahas. Tetapi kalau kita ngomongin soal anggaran pendapatan belanja pemerintah baik dari sisi barang dan jasa, bahkan belanja pegawai itu juga tidak meningkat. Alasannya karena tidak banyak aktivitas meeting di luar karena alasan COVID yang dibatalkan, perjalanan dinas dibatalkan. Tetapi kan anggaran tidak hanya di situ saja. Anggaran belanja dan jasa itu kan juga ngomongin soal pengadaan komputer, pengadaan alat-alat untuk lembaga pemerintahan, dan itu sebenarnya tidak perlu tertunda gitu. Realisasi yang lambat ini masih terus menjadi masalah ya. Dan kita juga sudah tergabung bersama dengan Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, bidang hubungan internasional. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang. Iya Bu Sinta, langsung saja, bagaimana tanggapan Anda dengan krisis ekonomi yang lagi-lagi mencuat, disebutkan tidak hanya dari Presiden Jokowi tapi juga Ketua DPR dan MPR yang tadi sempat menyinggung ini? Ya, jadi memang secara realistis memang kita melihat bahwa kelihatannya kita akan memasuki krisis ya di kuartal ketiga ini. Pemerintah juga sudah adjust pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga kelihatannya akan minus.
Tapi sebenarnya yang kita mesti fokuskan bukan masalah krisis atau tidak krisis, tapi lebih kenapa realisasi stimulus yang tadi disampaikan Mas Arief itu tidak bisa sampai ke lapangan. Ya, jadi ini mungkin yang menjadi kunci gitu, karena saya melihat memang Presiden sudah beberapa kali menegur dan juga sudah mulai kelihatannya frustasi ya. Ini menjadi satu kunci gitu, bahwa masih perlahan ya. Jadi realisasi baik itu untuk dana PEN maupun APBN dan APBD yang penyerapannya masih sangat rendah. Padahal ini menjadi kunci untuk menciptakan demand yang dibutuhkan untuk kita bisa memulihkan ekonomi ini. Iya, baik Bu Sinta. Kita akan bertanya kepada Mas Arief Gunawan lagi terkait dengan realisasi lambat ini juga didukung oleh pernyataan Bu Sinta Kamdhani tadi begitu. Menurut Anda apa saja faktor-faktor yang menyebabkan realisasi ini tidak bisa dipercepat? Apakah salah satunya karena birokrasi? Saya pikir itu salah satu hal gitu. Kalau kita bicara soal realisasi PEN yang di UMKM saja kan Bu Sri Mulyani mengatakan baru terserap 25% gitu dari targetnya. Padahal harapannya setidaknya pada bulan Agustus ini sudah 50%-an lah gitu. Tetapi memang tidak semudah yang diharapkan karena kendala pendataan tadi itu. Misalnya kayak data-data para UMKM di Indonesia seperti apa gitu. Memang ada Bank BRI yang menjadi bank terbesar gitu, tapi yang UMKM kan tidak hanya di Bank BRI, ada di seluruh Indonesia gitu, dan Bank BRI meskipun pasarnya terbesar tapi dia hanya bisa mengelola beberapa nasabah yang dimiliki. Jadi misalnya restrukturisasi yang di bawah BRI memang kemungkinan besar teratasi, tapi yang di luar itu bagaimana gitu kan, ada banyak kendala pendataan, kemudian juga birokrasi saya pikir itu iya. Dan di sisi lain kalau penyakit berulang kita kan di situ. Kita tuh setiap kuartal 1 memang PDB-nya rendah. Dugaannya karena memang belanja pemerintah yang masih lambat. Kuartal kedua mulai mendingan. Biasanya baru cepat tuh kuartal ketiga gitu. Nah sekarang ini kan sejak tahun 2020 kemarin pada waktu pembacaan nota keuangan tahun lalu saya masih ingat Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa langsung dicairkan, jangan gunakan pendekatan klasik, dicairkan di pertengahan terakhir gitu. Jadi harusnya ketika sejak pertama tahun masuk Januari, Februari harusnya udah mulai dikucurkan gitu. Karena selama ini kan PDB kita itu 8-10% itu ditopang oleh belanja pemerintah. Meskipun nggak banyak ya, tapi 8-10% saya pikir mendingan. Tetapi di situasi krisis, 8-10% ini efek multipliernya lebih besar lagi dibandingkan yang situasi yang biasa. Di situasi biasa, swasta masih bisa menggulirkan permintaan, masih bisa menggulirkan spending mereka. Tetapi kalau kondisinya krisis, kemungkinan kecil mereka bisa spending besar-besaran. Mereka akan berusaha untuk defend themselves, ya, spending itu untuk kebutuhan cash flow mereka agar terjaga, tapi belum sampai investasi atau ekspansi itu mungkin mereka akan tunda dulu ketika krisis. Nah di saat itulah pemerintah harusnya mempercepat. Nah ini udah kuartal 1, kuartal 2 ternyata masih lambat. Kemarin kuartal kedua kan di PDB kita belanja atau konsumsi pemerintah malah turun 6,9%. Nah, itu kan menunjukkan bahwa apa yang diharapkan Pak Jokowi yang harus beliau lakukan yakni spending lebih cepat ternyata belum terlaksana. Mungkin faktor birokrasi itu yang masih menjadi kendala tahunan dan masih terulang pada tahun ini gitu. Iya Mas Arief, terkait dengan penundaan ekspansi ini tepat sekali kalau ditanyakan langsung ke Ibu Sinta Kamdhani. Mungkin bisa Anda tanyakan langsung agar bisa lebih dalam lagi terhadap Ibu Sinta Kamdhani? Ya, Ibu Sinta, kan kalau misalnya krisis gini biasanya memang para pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan konsolidasi bisnisnya gitu. Jangan sampai bisnis yang existing menjadi lebih terkena risiko karena misalnya ekspansi yang berlebihan. Tetapi apakah Anda melihat kondisi ini tahun ini sama seperti krisis-krisis sebelumnya? Karena kalau beberapa kali menilai kan krisis tahun 2019 ini adalah krisis pandemi, tidak seperti yang sebelumnya di mana ada problem di sektor keuangan, di sektor real. Kalau sekarang kan relatif tidak ada problem gitu di sektor real maupun sektor keuangan. Hanya saja aktivitas ekonominya tidak bisa dijalankan karena ada pembatasan aktivitas sosial gitu. Ya. Apakah polanya sama atau Anda melihat ada yang berbeda di krisis tahun ini? Jadi yang paling perbedaan yang paling utama di sini kalau kita lihat kan kalau dengan COVID-19 kita tidak tahu kapan selesainya ya. Jadi dengan kata lain sampai vaksin itu ditemukan kita memang COVID ini kita masih akan tetap terus ada. Jadi pengembaliannya ini juga sangat tergantung dengan prinsip masyarakat bagaimana mengikuti protokol kesehatan, disiplin dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat pengaruh yang paling besar itu ada di confidence
masyarakat sendiri. Jadi mungkin kalau kita lihat masyarakat menengah atas ini dia tidak beli ya, jadi dia tidak berbelanja gitu. Nah ini karena faktor merasa mungkin masih belum aman untuk belanja dan ini yang lebih banyak saving daripada belanja. Nah ini pengaruhnya kembali lagi kepada demand tadi. Jadi yang sangat mengemuka saat ini adalah demand-nya itu nggak bisa di-create gitu. Jadi baik itu kalau pemerintah sudah meningkatkan daya beli masyarakat itu bagus, tapi apakah kemudian dibelanjakan, ya kan? Nah, yang bisa dikontrol itu makanya saya katakan itu hanya dari segi pemerintah sendiri, yaitu dengan tadi membelanjakan melalui APBN, APBD, ya. Jadi belanjanya pemerintah ini harus segera dibesarkan, dipercepat. Nah, dari segi belanja pemerintah ini kemudian menciptakan tadi demand yang saya katakan, sehingga tentu saja perusahaan dia mungkin sudah siap supply pun itu bisa ada demand-nya. Nah, demand ini yang saya rasa yang menjadi kunci, yang sangat berbeda pada saat ini. Jadi kalau ditanya apakah perusahaan akan ekspansi atau tidak ekspansi, itu tergantung kepada apakah cukup demand untuk ekspansi. Nah, kalau kita lihat selama COVID, memang penurunan kapasitas produksi itu sangat signifikan. Kita nggak usah ngomong soal industri pariwisata ya, industri manufaktur aja juga kapasitasnya menurun sangat drastis. Nah, sekarang sudah ada perbaikan, tapi perbaikannya itu kan tidak bisa cepat, gitu. Karena tadi demand-nya juga nggak bisa cepat kembali. Ini kita bicara soal dalam negeri saja. Untungnya memang pasar dalam negeri kita cukup besar, jadi kita terbantu ya. Kalau di luar negeri kan itu benar-benar kita nggak bisa kontrol, dan di luar negeri juga ada resesi dan lain-lain, kita nggak tahu berapa cepat mereka pulih gitu. Tapi kalau yang di dalam negeri jelas ini sesuatu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya mau touch soal tadi yang Mas Arief katakan mengenai kenapa. Saya rasa kalau yang masalah-masalah administrasi birokrasi itu kita sudah alami ya. Selama ini selalu ada masalah-masalah itu. Jadi yang tadi dikatakan sense of crisis yaitu, jadi tetap aja birokrasinya ada. Tapi kita juga mesti lihat ada masalah pengawasan. Jadi kehati-hatian yang tadi disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani ini sangat jelas terdampak. Jadi walaupun mereka memiliki dana pemerintah, apakah itu kemudian bisa cepat untuk dibelanjakan? Karena ada faktor kehati-hatian tadi, ada faktor pengawasan juga gitu. Nah ini semua juga penting karena pada akhirnya kan kita juga mau bahwa dana itu tepat kepada sasaran dan tidak ada bocor-bocor. Nah ini yang saya rasa menjadi kunci. Jadi semua ini sangat saling berkait. Jadi pelaku usaha juga nggak bisa jalan kalau demand-nya itu tidak ada. Jadi walaupun supply sudah terbantu dengan mulainya aktivitas ekonomi, kita mesti melihat juga demand yang ada. Nah, juga saya juga mesti menyebutkan bahwa memang konsolidasi yang dilakukan perusahaan saat ini adalah juga melihat dari segi expenses ya. Jadi cash flow ini adalah kunci. Cash flow saat ini adalah kunci. Makanya kenapa perbankan ini harus banyak membantu pelaku usaha dari segi tidak hanya restrukturisasi kreditnya, tapi juga dari segi modal kerja baru. Karena tanpa modal kerja baru, saya juga nggak bisa bergerak. Nah, ini yang saya rasa menjadi kunci. Ya, Bu Sinta, kalau kita lihat kan restrukturisasi ini sebenarnya sudah dilakukan begitu, dan banyak stimulus juga yang sudah diberikan untuk bank begitu, baik untuk pengusaha dan bahkan baru-baru ini yang kemarin baru kita bahas ini adalah untuk UMKM begitu. Menurut Anda ini sudah tepat ataukah ini belum cukup? Ya, sebenarnya kalau dilihat kita nggak usah ngomongin angkanya dulu dah cukup atau tidak ya, karena jelas kalau ditanya ya pasti nggak akan pernah cukup. Tapi kita mulai saja dengan angka yang sudah dikomit oleh pemerintah untuk disalurkan. Mungkin UMKM itu sedikit lebih baik penyalurannya, tapi yang pasti kalau dari segi kooperasi itu memang belum ya. Kemarin kami kebetulan juga bicara konsultasi dengan teman-teman di daerah. Jadi ini karena kalau kita lihat penyaluran daripada dana PEN ini untuk khususnya dari perbankan, ini kan sudah diberikan sekarang dibuka ya. Jadi tidak lagi yang tadinya melalui bank peserta, bank pengelola
sekarang ini bank pelaksana. Jadi sekarang sudah langsung ke perbankannya. Tapi tetap di perbankannya itu dia kan sistemnya bilateral, jadi tergantung dengan perbankannya mekanisme penyalurannya kepada nasabah. Nah ini yang jadi masih masalah kelihatannya, gitu. Karena dari setiap perbankan kan berbeda-beda persyaratannya dan juga bagaimana nasabah bisa mendapatkan dana PEN itu. Ini yang sekarang agak sedikit bottleneck-nya ada di situ, terutama teman-teman di daerah. Kelihatannya banyak perbankan di daerah juga belum dapat informasi yang clear ya, yang cukup dari pusat gitu, sehingga mereka sama sekali belum jalan kalau untuk penyaluran dana koperasi yang di daerah untuk bantuan modal kerja. Jadi banyak sekali teman-teman di daerah yang komplain mereka ke perbankannya belum tahu saat ini. Jadi mungkin ini perbankan harus mempercepat dengan sistem sosialisasi yang baik ke semua cabang-cabangnya, dan juga bagaimana bisa merealisasikan ini. Tidak bisa seperti kita kalau mau mengambil kredit biasa yang memakan waktu yang lama dengan proses administrasi yang panjang gitu. Ini juga mungkin bisa dibantu. Dan tingkatan suku bunganya. Kalau kita lihat, kalau memang untuk dana PEN kan sudah ditetapkan kalau nggak salah nantinya akan sekitar 7%. Ya semoga ini bisa dilaksanakan oleh semua perbankan. Karena kalau saya lihat pengalaman kami dari restrukturisasi itu kita lihat ada penundaan bunga dan prinsipal, tapi dana interest pinjaman suku bunganya itu masih sangat tinggi walaupun suku bunga sudah BI sudah menurun jauh ya, tapi tidak dampak kepada suku bunga pinjaman. Jadi kita restrukturisasi tapi nantinya suku bunga pinjaman itu akan tetap tinggi, malah ada yang masih double digit sampai hari ini gitu. Jadi itu sangat mengkhawatirkan ke depannya. Kalau lagi pelaku usaha, kita mesti melihat tidak hanya yang jangka pendek tapi juga menengah panjang gitu. Jadi walaupun sekarang kita mendapatkan bantuan, kita juga mesti melihat nanti bagaimana kita bisa mengembalikan dana-dana pinjaman tersebut. Baik. Artinya mekanisme penyaluran kredit dan juga suku bunga pinjaman yang masih tinggi ini menjadi kendala juga untuk pengusaha begitu ya. Kita akan masih bersama dengan Ibu Sinta Kamdhani dan juga Arief Gunawan. Breaking News CNBC Indonesia akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Closing Bell. Kami sajikan rangkuman informasi yang meramaikan lantai perdagangan bursa saham setiap harinya. IHSG hari ini juga cenderung bergerak stagnan usai dibuka cukup dalam, membuat aksi jual investor juga terus terjadi. Kami ulas secara mendalam seputar isu makroekonomi terhangat hanya untuk Anda. Sense of crisis itu ada, menjaga supaya ekonomi kita bertahan. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Anda kembali lagi di Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Aneka Wijaya, dan masih bergabung bersama saya saat ini ada Sinta Kamdhani selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bidang hubungan internasional, dan juga Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan. Mungkin saya akan ke Arief lebih dahulu. Ya Arief, kalau melihat kita sudah di pertengahan tahun 2020 begitu, artinya menuju ke kuartal 3 dan juga di akhir tahun 2020 ini, menurut Anda pemulihan ekonomi ini seperti apa peluangnya untuk bisa mengejar supaya kita tidak mengalami resesi di kuartal 3? Ya,
kuartal ketiga akan menjadi kunci buat Indonesia saat ini. Kalau pemerintah bisa menebus dalam tanda kutip ya kesalahan mereka soal pembelanjaan di kuartal 1 dan 2 dengan jor-joran di kuartal 3, maka ada harapan bahwa GDP kita tidak akan seburuk yang seperti diperkirakan. Kan beberapa kalangan memperkirakan kuartal 3 kemungkinan kita akan resesi. Artinya kalau dihitung secara tahunan mungkin GDP kita akan minus lagi. Kemarin udah minus kan, lanjut lagi nanti akan minus. Dan ya kalau itu versinya Bu Sri Mulyani baru akan resesi. Sementara kalau kita ngomongin soal cek teknikal, secara umum memang harusnya kita udah resesi saat ini ya. Hanya saja kalau teknikal kan bukan berarti sektorilnya sudah ambruk gitu, belum. Jangan sampai itu terjadi, makanya kuartal 3 ini harus jadi kunci. Belanja-belanja dipercepat dan saya pikir akan ada harapan ke sana. Karena pemerintah memiliki kesadaran itu. Bu Sri Mulyani juga kemarin mengatakan bahwa gaji ke-13 dipercepat, tadinya mereka mau memberikan itu bulan September, tetapi sekarang dipercepat dari Agustus, karena kalau dipercepat sekarang efeknya bulan depan itu ada multiplier efeknya ke sektoril, itu terhitung pada kuartal 3 dan itu mungkin bisa jadi penyelamat di kuartal ketiga. Tetapi ya jangan cuma satu hal ini doang, tetapi yang lain-lain juga dilakukan. Belanja barang jasa, kemudian juga belanja pegawai itu juga harus dipercepat, kalau bisa dianggarkan ya lebih ya front load gitu duluan, dilakukan di duluan meskipun ada programnya di kuartal keempat misalnya kayak gitu. Harapannya itu bisa membantu menambal lubang di mesin ekonomi kita gitu. Sekarang kan sektor swasta kayak Bu Sinta tadi katakan, ya kalau mau ekspansi ya nanti dulu gitu kan. Kita lihat dulu konsumsinya masyarakat gimana, demand-nya ada enggak gitu. Jangan sampai ekspansi malah berujung rugi kan nggak mungkin kan. Baik, ini kita akan langsung tanya kepada Ibu Sinta seperti apa harapannya untuk nota keuangan, mungkin singkat saja Bu Sinta. Ya, jadi saya rasa yang paling penting sekarang memang kita bagaimanapun juga tetap harus bisa, pemerintah harus bisa mengendalikan COVID-19-nya. Jadi memang imbauan ke masyarakat untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dan disiplin itu sangat kunci. Karena kalau tidak, ekonominya ya memang nggak mungkin jalan kalau misalnya kesehatan ini masih jadi faktor. Nah, kedua, saya pikir yang mesti cepat tadi harapan kami realisasi stimulus itu memang koordinasinya ya, jadi koordinasi antar kementeriannya, kemudian dari sisi kecepatan dan ketepatannya itu harus diperhatikan. Jadi memang ini yang harus bisa lebih cepat jalan. Yang ketiga, sense of crisis menurut saya ke depan ini harus dilihat dari segi juga perizinan dan regulasi. Makanya kenapa kami mendorong bahwa percepatan pengesahan RUU Ciptaker contohnya, karena itu memberikan nantinya iklim investasi yang lebih baik, karena pada saat ini kita butuh satu kepastian ya bahwa di dalam negeri sendiri kita perizinan kita ini juga bisa dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Jadi ini baik, semua Sinta, saya rasa menjadi kita faktor harus kita segera bergabung dengan pidato dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kami mohon Anda tetap bersama kami, kita akan lanjutkan setelah ini. Dan saat ini kita akan langsung bergabung untuk mendengar seperti apa pidato dari Presiden Republik Indonesia. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal. Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan. Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan. Reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.
Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Hadirin yang saya muliakan, asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5% sampai dengan 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per 1 US dollar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29%. Harga minyak mentah Indonesia, ICP, diperkirakan akan berkisar 45 US dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI dan DPD RI yang saya muliakan. Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar 971,2 triliun rupiah. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar 1.039,2 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,7 triliun rupiah atau setara 6,2% APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Kemudian juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit serta sistem kesehatan yang terintegrasi. Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar 549,5 triliun rupiah atau 20% dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Selain itu, dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan lewat BOS, PIP, dan LPDP, percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan, terutama untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi. Pembangunan teknologi komunikasi dan informasi ICT di tahun 2021 dengan anggaran 30,5 triliun rupiah, termasuk melalui TKDD, difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong
kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T. Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 dianggarkan sekitar 414 triliun rupiah yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan pemukiman. Untuk ketahanan pangan di tahun 2021 dianggarkan sekitar 104,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana, prasarana, dan penggunaan teknologi, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, dan distribusi pangan, serta pengembangan kawasan pangan berskala luas atau food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mentargetkan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN sebesar 102 sampai dengan 104 di tahun 2021. Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan sebesar 419,3 triliun rupiah yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Prakerja. Mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population. Penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Pembangunan pariwisata di tahun 2021 dianggarkan sebesar 14,4 triliun rupiah yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor swasta, di sektor pariwisata. Kebijakan yang dilakukan melalui pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pengembangan aspek 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta peningkatan pada 2P, promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta. Pendekatan storynomic tourism yang mengedepankan narasi konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7 sampai dengan 9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai dengan 9,7% dengan menekankan pada penurunan kelompok miskin ekstrim, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 sampai dengan 0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia IPM di kisaran 72,78 sampai dengan 72,95. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan. Seiring dengan pentingnya
kelanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar 356,5 triliun rupiah yang diarahkan untuk pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran 25,4 triliun rupiah untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PPBU. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar 110,2 triliun rupiah melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bansos Tunai. Ketiga, sektoral kementerian, lembaga, dan Pemda dengan anggaran sekitar 136,7 triliun rupiah yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Keempat, dukungan pada UMKM sekitar 48,8 triliun rupiah melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan, serta penempatan dana di perbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar 14,9 triliun rupiah yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar 20,4 triliun rupiah melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pada tahun 2021 anggaran transfer ke daerah dan dana desa TKDD direncanakan sebesar 796,3 triliun rupiah. Dengan anggaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain, pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM. Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplikasi jenis bidang dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan. Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar serta tambahan sektor strategis lainnya seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan. Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas seperti teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan. Dalam 5 tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan turun
dari 13,96% pada tahun 2016 menjadi 12,6% pada tahun 2019. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021 akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp293,5 triliun. Dari sisi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial. Selain itu, penerapan Omnibus Law, perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta memacu transformasi ekonomi. Di sisi cukai akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif. Pada tahun 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas. Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, pada masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun dan belanja negara Rp2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB. Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter cyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga oleh pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerjasama dengan otoritas moneter dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah. Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara atau SBN, diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah. Pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi ke depan sebagai bentuk pertanggungan jawab atas antar generasi. Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMI guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, serta ketahanan energi. Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,
Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, berkah dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Sosok hebat memiliki tekad kuat sebagai kunci keberhasilan. Karena kita daerahnya kecil, kita menciptakan benih yang umur pendek dengan produksi yang tinggi. Sosok hebat memberi manfaat kepada masyarakat. Sebelum men-touch sesuatu, men-touch pasien, men-touch barang-barang sini, cuci tangan dulu. Sesudah itu cuci tangan. Kuncinya hanya cuci tangan. Sosok hebat membawa perubahan untuk masa depan bangsa. Singapura hari ini dianggap sebagai suatu terminal bagi beberapa negara yang mau masuk ke Indonesia. Saksikan Impact with Peter Gonta setiap Kamis jam 8 malam live di CNBC Indonesia. Halo, selamat sore. Anda menyaksikan Evening Up. Menyajikan peristiwa terhangat seputar dunia ekonomi. IHSG berhasil menutup perdagangan di teritori positif menguat. Perkembangan dunia bisnis serta pasar keuangan dari dalam dan luar negeri. Harga logam mulia emas kian mendekati level psikologis dan siap mencetak rekor barunya. Informasi terkini menjadi kunci utama sebuah berita. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Pandemi COVID-19 terus merenggut banyak korban dan mereka masih butuh bantuan kita semua. Transmedia melalui CT Arsa Foundation telah menyalurkan bantuan Anda kepada semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih atas donasi yang Anda berikan. Kami terus mengajak Anda berdonasi melalui dompet amal Transmedia. Karena sekecil apapun bantuan Anda, berarti besar bagi mereka. Terima kasih kepada pemirsa dan pembaca Transmedia. Menggali kiat sukses dari pelaku utama di pasar nasional dan global. Strategi kami ke depan ini yang pertama memperluas pasar dengan memperluas negaranya. Memburu peluang, meraih untung. Indonesia is a very important market for filler. We're very fortunate my team is to operate in Indonesia. Transformasi kali ini tuh boleh dibilang radikal karena untuk pertama kalinya kita menghilangkan satu department yang menurut kita tidak profitable. Look, last year UPS saved $400 million using our software. Filosofi juara dari sosok juara dalam Economics setiap Senin jam 2 siang di CNBC Indonesia. Jadi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan maupun terkena PHK mencapai 1,72 juta orang. Numbers Byte, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam di CNBC Indonesia. Anda masih menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Anna Kewijaya dan tadi kita sudah mendengarkan pidato Presiden terkait Nota Keuangan 2021 dan untuk membahasnya lebih lanjut saat ini saya masih ditemani dengan Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan dan telah tersambung Justinus Pratowo, staf khusus Kementerian Keuangan bersama dengan kami di sini. Selamat siang Pak Justinus. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Justinus, kalau kita lihat tadi poin yang pertama yang disampaikan oleh Presiden adalah terkait dengan PDB Indonesia di angka 4,5 hingga 5,5% di 2021. Menurut Anda, apakah angka ini realistis atau justru terlalu optimis kalau melihat saat ini saja pertambahan kasus COVID-19 masih belum terbendung? Ya, pemerintah terkait dengan pidato Nota Keuangan juga sebelumnya tadi pidato kenegaraan
ingin merawat optimisme dengan tetap realistis pada penanganan pandemi di tahun 2020 ini. Maka dipastikan APBN 2021 juga dirancang dengan spirit optimisme tadi, tetapi tetap realistis karena mengandaikan beberapa syarat. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Presiden, kita menggunakan satu visi bahwa APBN ini mendukung pemulihan ekonomi sekaligus penguatan reformasi. Reformasi fundamental, tadi pagi disampaikan Pak Presiden, dan reformasi struktural dalam konteks APBN kita. Jadi harus dilihat ada satu kesatuan, Mbak, yang utuh. Visi pidato kenegaraan tadi adalah gambar besarnya, APBN ini sebagai instrumennya. Kalau keduanya dijalankan dengan baik, penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi, kita harus optimistik 2021 akan bisa tercapai target ini. Target tercapai di 2021. Menurut Anda seperti apa, Arief? Menurut Anda ini optimis atau realistis? Saya pikir cenderung konservatif, karena kalau kita melihat dari perkiraan beberapa lembaga internasional, misalnya IMF itu kan sempat memperkirakan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8%. Itu pada April. Tetapi pada Juni kemarin mereka merevisi menjadi 6,1%. Bahkan di revisi pun mereka menganggap angka 6% itu masih bisa di-achieve Indonesia pada tahun depan 2021. Nah, saya pikir pemerintah lebih berhati-hati dengan yaitu memasang 4,5%. Mungkin dengan asumsi bahwa ya kalau misalnya kondisi ekonomi dunia pulihnya cepat, ya syukur nanti mungkin Indonesia bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh IMF. Saya yakin IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu karena mereka mengasumsikan bahwa ketika ekonomi tidak ada masalah, terhambat hanya karena persoalan distribusi, karena ya ini social distancing, dan kemudian ada pemulihan, maka pemulihannya lebih cepat dan permintaan ekonomi juga lebih tinggi. Permintaan komoditas akan lebih meningkat dan ini berujung pada kenaikan harga-harga komoditas. Dan itu akan berdampak positif sekali pada negara-negara penghasil komoditas seperti Indonesia. Tapi saya pikir pemerintah ya tadi mungkin mereka cenderung ya kalau benar seperti itu. Tapi kalau enggak ya mending cari batas yang aman, dan saya pikir 4,5% sampai 5,5% itu juga masih bisa dibilang ya relatif konservatif menurut saya. Menurut Arief Gunawan, konservatif. Kita akan kembali lagi ke Pak Justinus. Kalau mendengar pidato Presiden di Nota Keuangan RAPBN di 2021 itu, apakah Anda mencium ada aroma-aroma krisis? Kalau sebelumnya sudah disampaikan juga selain oleh Presiden, oleh Ketua DPR dan Ketua MPR. Ya, krisis itu kan sebuah keadaan ya, situasi atau keadaan. Sense of crisis itu penting untuk mengkondisikan bahwa terutama para pejabat, para petinggi, termasuk aktor-aktor penting dalam negara, termasuk juga perekonomian, itu punya kesadaran bahwa harus ada sikap, respon, dan tindakan yang di luar normal, extraordinary, yang lebih responsif dan reaktif atas apa yang terjadi. Jadi tidak boleh menggunakan, tadi pagi Pak Presiden menyampaikan, jangan pakai cara-cara lama yang normal, tapi harus ada terobosan, lebih fleksibel, lalu juga birokrasi lebih efisien dan sebagainya. Saya rasa dalam konteks itulah kita harus punya kesadaran, situasi sekarang memang tidak normal, tidak seperti biasanya, maka harus ada sense of crisis supaya kita bisa antisipatif sebenarnya. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu seolah-olah dirancang pada ruang hampa yang tidak peka bahwa dunia memang berubah, kita menghadapi masalah yang sangat berat, terutama kesehatan dan perekonomian. Untuk ruang fiskal sendiri, ini seperti apa perbedaannya di RAPBN 2020 dan 2021, Pak Justinus? Ya, kalau kita lihat dalam RAPBN 2021 disampaikan Pak Presiden tadi, memang lebih lebar defisitnya dibanding waktu rapat antara pemerintah dengan DPR sebelumnya. Pelebaran defisit menuju 5,5% di 2021 tidak lepas dari kebutuhan untuk memberi ruang fiskal yang lebih lebar. Sebelumnya kan kita menargetkan sekitar 4,2 sampai 4,7% defisit di 2021. Tapi dengan pelebaran ke 5,5%, ada ruang fiskal yang lebih lebar. Ini tujuannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, sekaligus ruang untuk melakukan reformasi struktural, yaitu fokus pada beberapa hal yang disampaikan Presiden di bidang kesehatan, pendidikan, dan transformasi digital.
Pelebaran 5,6%. Kalau menurut Anda seperti apa, Arief? Kalau dibanding yang tahun ini 2020 kan relatif lebih turun, sebenarnya kan 6,3%. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika defisit fiskal diperlebar, nanti menutupnya dari mana gitu. Kalau penerimaan pajak kan mengingat pemerintah sekarang memberikan beberapa diskon pajak, keringanan pajak, ini kita tidak bisa berharap banyak dari sana, kecuali ada upaya ekstensifikasi. Jadi sektor-sektor yang selama ini belum dipajaki dan kalau menurut Bank Dunia itu sebenarnya potensinya 50%. Jadi yang kita dapatkan, kita pajaki sekarang itu baru 50% dari potensi yang ada gitu. Nah, potensi yang ada yang 50% yang masih belum terambah atau tergapai oleh Ditjen Pajak itu bisa nggak diraih gitu. Kalau itu bisa diraih mungkin ya kita bisa berharap defisit fiskal itu tidak akan banyak ditutup dari SBN. Tetapi kalau kondisinya masih sama, klasik, jadi rasio pajaknya masih 10-11%, ya saya pikir kita nanti akan berharap banyak pada SBN di sini. Bank Indonesia nanti yang akan berpikir keras, karena kan ini ada burden sharing dan mereka nanti akan menyerap beberapa obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah meskipun dengan bunga diskon, dan itulah kenapa tadi disebutkan asumsi yieldnya SBN 10 tahun itu 7,29%. Padahal sempat di kisaran 6%. Kalau sekarang SBN 10 tahun itu 6% gitu. Jadi perkiraan yieldnya akan meningkat dan saya pikir itu terkait dengan strategi fiskal tadi untuk menutup defisit. Ketika pajak belum bisa diandalkan, kemungkinan SBN yang akan jadi andalan gitu. Potensi penerimaan pajak 50%. Ini tepat sekali kalau kita langsung tanyakan kepada Pak Justinus. Bagaimana menurut Anda Pak terkait dengan yang disampaikan Arief Gunawan, survei dari Bank Dunia tadi ya? Ya, memang pada situasi seperti ini ketika ekonomi sedang menurun dan masyarakat terutama dunia usaha membutuhkan insentif, mau tidak mau pajak itu menjadi instrumen untuk stimulus fiskal. Jadi penerimaan pajak emang secara alamiah turun, apalagi ditambah dia sebagai stimulus. Dengan demikian memang penerimaan pajak akan turun cukup signifikan. Di tahun depan, 2021 diharapkan tumbuh meskipun masih sangat moderat, sekitar 3,5 sampai 5,5%. Ini juga tidak tinggi. Diharapkan dengan tumbuh moderat itu tidak menekan atau tidak mengontraksi perekonomian yang sedang mulai pulih. Itu harapannya. Lalu kita akan melakukan optimalisasi dengan cara apa? Reformasi administrasi pajak melalui core tax systems, lalu penguatan sistem pemungutan PPN yang diharapkan lebih soft dibanding kita mengejar pajak penghasilan yang lebih direct ke wajib pajak. Ini dengan perbaikan sistem PPN diharapkan akan dapat menutup kekurangan yang selama ini ada. Dan mudah-mudahan dengan pemulihan ekonomi yang dilakukan, beriringan dengan itu potensi pajak juga akan meningkat, terutama juga upaya kita sudah dimulai tahun ini dengan ekonomi digital, kita harapkan bisa konsisten. Tahun depan kalau Omnibus Law selesai, diharapkan juga akan menjadi darah segar, angin segar bagi perekonomian dan juga perpajakan sehingga bisa lebih optimal. Artinya apabila perpajakan ini akan tertekan, begitu dari mana pos-pos yang masih bisa digenjot untuk menambah penerimaan? Ya, tentu kita masih punya ruang di PNBP, meskipun tidak besar, tapi target PNBP 293,5 triliun itu bisa dioptimalkan dengan potensi-potensi baru ya. Di bawah undang-undang PNBP yang baru, diharapkan ini bisa menjadi salah satu faktor penambal defisit. Di samping itu memang kita betul tadi Mas Arief, kita masih mengandalkan komitmen burden sharing dengan Bank Indonesia. Mau tidak mau, tadi Presiden juga menegaskan pentingnya tetap menjaga kredibilitas sektor moneter dan fiskal, maka skema yang dilakukan tahun ini dengan burden sharing akan dilanjutkan di tahun depan untuk dapat menutup pembiayaan APBN ini. Lalu berikutnya bagaimana dengan utang Pak? Kalau kita lihat di kuartal 2 saja sini sudah naik sekitar 5%. Lalu bagaimana di 2021 nanti? Ya, utang tidak terhindarkan Mbak, karena kebutuhan pembiayaan yang meningkat, belanja kita pasti meningkat karena COVID, lalu penerimaan pajak dan PNBP juga bea cukai turun, otomatis hanya bisa ditambal dari utang. Tapi kita lebih diringankan karena utang kali ini kan SBN yang dijual ke Bank Indonesia dengan special rate tanpa merusak kredibilitas Bank Indonesia dengan tetap menjaga kredibilitas moneter. Diharapkan pemerintah lebih ringan bebannya karena beban bunga yang lebih ringan
dan ini bisa sustain karena toh Bank Indonesia tetap punya fleksibilitas, karena SBN ini juga sebenarnya marketable, jadi tidak ada persoalan di sana. Ketika pemerintah nanti dengan kemampuan membayar utang meningkat karena pajak akan tumbuh, otomatis itu juga akan berpengaruh pada baik penurunan yield maupun juga pada competitiveness dari SBN kita di dalam pasar uang. Baik, berikutnya saya akan ke Arief Gunawan. Tadi disampaikan juga oleh Presiden SBN 10 tahun kisaran 7,29% begitu. Dan seperti apa fleksibilitas Bank Indonesia kalau Anda lihat di sini? Oke, Bank Indonesia kan di mekanisme burden sharing ini mereka membeli SBN dengan harga diskon. Artinya kalau tadi yieldnya saat ini 6,7%-an, maka mereka mengacunya ke BI 7 Day Reverse Repo Rate yang plus minus ada diskonnya juga ya. Jadi kira-kira mereka akan membelinya di kisaran 4-5% gitu. Artinya lebih rendah dibandingkan di pasar gitu. Dan ini sebenarnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk menawarkan surat utang dengan harga lebih murah. Jadi dia ongkos untuk menerbitkan surat utang menjadi lebih rendah lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena sudah ada standby buyer istilahnya. Ini Bank Indonesia. Sederhananya gini, kalau pasar nggak mau nyerap, udah ada Bank Indonesia yang nyerap kan gitu. Ya meskipun Bank Indonesia juga nggak bisa menyerap semuanya, tetapi setidaknya ada standby buyer yang menjadi jangkarnya, investor jangkar. Dia akan menjadi semacam kiblat atau penentu berapa sih yield yang layak. Saya pikir ini mungkin bisa dimainkan kartu truf ini untuk pemerintah agar ketika menerbitkan surat berharga negara itu ongkosnya juga tidak terlalu besar, karena ini nanti akan kita melihat akan ada penerbitan yang besar sekali, karena yaitu tadi penerimaan pajak nggak bisa diandalkan, maka ya SBN kemungkinan akan jadi jalan keluarnya itu. Jadi ketika kemudian pemerintah mengatakan mungkin SBN 10 tahun akan di level 7,2% yieldnya, maka kemungkinan kita akan melihat konsep ini akan dipertahankan dan pemerintah mungkin masih akan memberikan spare 1% margin gitu ya dibandingkan dengan yield yang sekarang ini ke investor. Harapannya investor masih akan berminat untuk membeli surat utang pemerintah itu. Padahal kalau menurut saya ya tidak perlu diberikan margin pun, pemerintah investor sebenarnya masih untung, apalagi investor domestik. Sekarang kan suku bunga deposito kisarannya berapa ya tadi? Sangat kecil, 4%. Kalau mereka kemudian membeli surat berharga negara, dapat imbal hasil di kisaran sekarang 6%, itu kan masih ada spread 2% keuntungan. Ibaratnya itu dibandingkan mereka menaruh dana di deposito. Jadi ya sebenarnya sekarang pun untuk investor domestik sudah menarik. Tetapi ya tadi mungkin pemerintah akan memberikan obligasi nggak hanya rupiah tetapi dolar juga. Nah kalau dolar kita ngomongin soal investor global, mereka akan membaca spread kita dengan suku bunga di pemerintah Amerika Serikat, kemudian juga premi CDS kita, credit default swap. Kalau preminya membaik, ya kita mungkin bisa menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Tetapi kalau CDS lagi tinggi, agak susah bagi pemerintah untuk mendapatkan yield yang menguntungkan begitu. 1% spare margin, ini mungkin bisa ditanyakan langsung dari Mas Arief ke Pak Justinus yang masih bergabung bersama kita di sini bila ada pertanyaan lebih lanjut terkait itu. Saya sebenarnya tertarik pada ini, soal tadi peluang penerimaan pajak. Kan kalau di negara-negara maju itu Pak Justinus biasanya PPh itu sebagai direct tax itu jadi andalan gitu. Mereka akan menggenjot di sana dibandingkan PPN. Nah kalau di Indonesia kan PPh juga sudah dominan lumayan ya, hampir 50% dari kontribusi terhadap penerimaan pajak. Tetapi di situasi krisis mungkin tadi PPN yang digenjot. Hanya saja kalau kita bicara soal ada arah menuju transformasi ekonomi digital, ini kan ada pelaku-pelaku usaha digital terutama yang dari luar negeri. Sempat di awal-awal tahun dulu itu Bu Sri Mulyani ingin mengenakan pajak terhadap mereka, bukan PPN tapi PPh. Tapi belakangan yang dikenakan di e-commerce misalnya PPN dulu. Kenapa kesannya sulit sekali untuk mengejar pajak penghasilan badan di perusahaan-perusahaan global ini? Ya, Mas Arief, tentu saja Indonesia kan terikat komitmen global yang akan membuat framework untuk ekonomi digital ini melalui G20 dan OECD. Update terakhir Indonesia kemarin ketika berkomunikasi di G20 dan OECD adalah kondisi global sedang dalam tahap finalisasi menuju unified approach, di mana kita belum bisa memutuskan pendekatan yang akan dipilih. Tentu kita mempertimbangkan ini semata-mata karena kita ingin kooperatif dan juga menjaga iklim investasi yang baik. Kita khawatir memang kalau kita tiba-tiba di tengah jalan keluar dari global konsensus ini, akan berdampak pada kita, memberikan tambahan tekanan, karena situasi sedang tidak mudah kita menghadapi pandemi ini.
Jadi skenario itu awalnya memang bisa lebih mudah kalau tidak ada krisis. Nah, ketika ada krisis, lalu kita berharap juga kerjasama internasional, dukungan global kepada Indonesia akan menjadi kontradiktif kalau kita mengambil kebijakan yang terlalu progresif pada saat ini. Tapi tetap komit sekarang dengan memulai dengan pengenaan PPN pada PMSE, setidaknya sudah cukup banyak perusahaan platform asing yang mau mendaftarkan diri sebagai pemungut. Ini kabar baik menurut saya. Nah, mereka nanti ketika sudah mendaftar sebagai pemungut, lalu mendaftar sebagai subjek pajak Indonesia, diharapkan jadi prakondisi ketika penerapan PPh atau pajak elektronik nanti dimungkinkan dengan framework yang baru dari OECD. Harapannya kita sekarang melakukan persiapan infrastruktur, persiapan regulasi, penguatan PPN ini juga akan signifikan, tapi tidak terlepas nanti PPh akan jadi andalan pada saatnya nanti global konsensus nanti selesai. Kira-kira Desember akan ada pengumuman, mudah-mudahan cepat sehingga tahun depan kalau itu bisa diterapkan akan lebih mendukung dunia perpajakan kita. Baik, ini menarik sekali Pak Justinus dan Mas Arief. Tetaplah bersama kami karena kami akan melanjutkan dialog seusai jeda, tapi kami harus break sejenak. Tetaplah di Breaking News CNBC Indonesia. Menggali kiat sukses dari pelaku utama di pasar nasional dan global. Strategi kami ke depan ini yang pertama memperluas pasar dengan memperluas negaranya. Memburu peluang, meraih untung. Indonesia is a very important market for filler. We're very fortunate. My team is to operate in Indonesia. Transformasi kali ini tuh boleh dibilang radikal karena untuk pertama kalinya kita menghilangkan satu department yang menurut kita tidak profitable. Look, last year UPS saved $400 million using our software. Filosofi juara dari sosok juara dalam Economics setiap Senin jam 2 siang di CNBC Indonesia. Jadi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan maupun terkena PHK mencapai 1,72 juta orang. Numbers Bite, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam di CNBC Indonesia. Belanja di Transmart Carrefour kini semakin mudah. Klik thd.transretail.co.id di browser smartphone atau laptop Anda. Pilih gerai terdekat dan produk yang diinginkan. Belanja minimum Rp250.000 dan radius pengantaran 5 km akan langsung diantar di hari yang sama. Anda bisa bayar tunai atau transfer, kartu debit ataupun kartu kredit. Bersama Transmart Carrefour Home Delivery, solusi aman, barang diantar, belanja nyaman. Ya, Anda kembali lagi di Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Aneka Wijaya dan kita juga masih ditemani dengan Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan dan juga Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan. Ya, Pak Justinus, melanjutkan dialog kita sebelum jeda tadi. Kalau kita mendengar yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini terkait dengan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN ini sekitar 356,5 triliun rupiah di tahun 2021. Tapi kalau kita breakdown ini ya, untuk penanganan kesehatan ini anggarannya 25,4 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan yang lain seperti perlindungan sosial, ini jumlahnya jauh di bawah perlindungan sosial dan juga untuk sektoral kementerian dan lembaga yang adalah 110,2 triliun dan 136,7 triliun rupiah. Kalau kita lihat ini penanganan kesehatan hingga saat ini pun belum menunjukkan adanya kurva yang melandai begitu untuk COVID-19, tapi justru anggarannya malah tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang lain. Ya, kalau kita lihat di tahun ini ada alokasi 87 triliun rupiah, itu baru terpakai sekitar 8%, masih sangat rendah. Yang didipakan itu ada sekitar 44 triliun. Artinya tahun ini kita punya cadangan yang cukup besar, Mbak, sehingga beberapa belanja itu sudah bisa dilakukan di 2020 ini. Misalnya untuk cadangan vaksin, itu sudah ada di tahun 2020, sehingga tahun depan tidak perlu belanja lagi. Fokus tahun depan itu lebih kepada berjaga-jaga sebenarnya,
apabila misalnya ada second wave misalnya, kita tidak mengharapkan itu, tapi ini bisa buat berjaga-jaga untuk penyediaan alat-alat kesehatan yang diperlukan. Tapi di luar itu, anggaran 2020 sudah dipakai untuk berjaga-jaga atau penyediaan yang akan bisa berlanjut sampai ke 2021. Itu yang diharapkan, di luar anggaran rutin Kemenkes yang juga sudah ditingkatkan. Baik, berikutnya ini kalau kita lihat salah satu yang paling besar ini adalah untuk sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda. Ini anggarannya 136,7 triliun rupiah yang katanya ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, dan juga pinjaman ke daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi. Ya, tadi sangat kuat juga Presiden meng-highlight tentang pentingnya peran daerah sebagai lokus baru perekonomian. Itulah menjadi alasan alokasi untuk daerah juga meningkat, baik TKDD maupun anggaran PEN untuk daerah. Ini sebagai kelanjutan dari anggaran PEN 2020, termasuk yang paling kuat adalah skema pinjaman untuk daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan juga dukungan pariwisata serta penciptaan sentra-sentra industri baru di daerah. Harapannya dengan penguatan ini ekonomi bisa lebih cepat pulih karena pandemi ini membuat mata kita terbuka dengan berkurangnya aktivitas ekspor impor. Kita melihat potensi domestik yang sangat kuat dan perlu didukung. Ini terutama ada di dalam daerah yang tidak mengalami COVID sehingga mereka bisa menjadi daerah yang menghasilkan produk atau output ekonomi yang mendukung perekonomian nasional. Pariwisata, lalu pertanian, agribisnis, dan lain-lain, itu adalah potensi yang sangat besar, termasuk dengan UMKM sebagai pilar penting yang akan menjadi driver ekonomi kita. Untuk UMKM sendiri ini kalau kita lihat ini anggarannya 48,8 triliun rupiah begitu dibandingkan dengan peningkatan pariwisata yang 136,7 triliun rupiah dan vaksin yang 25,4 triliun rupiah. Artinya vaksin ini justru lebih sedikit begitu anggarannya dibandingkan dengan pengembangan pariwisata dan juga UMKM. Padahal kalau kita lihat pemulihan kesehatan di sini justru akan berjalan seiringan begitu dengan pemulihan ekonomi. Ya, tentu ini sudah dihitung dengan cermat, dengan matang, melibatkan kalkulasi dari Kementerian Teknis dan Bappenas serta Kementerian Keuangan dan juga dengan DPR, Mbak. Artinya, seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk kesehatan memang sebagian besar infrastruktur yang dibutuhkan sudah disediakan di 2020. 2021 itu lebih untuk berjaga-jaga pada alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Kalau untuk anggaran rutinnya, Kemenkes juga sudah diberikan dukungan lebih kuat, terutama untuk transformasi di bidang kesehatan, pelayanan, dan fasilitas kesehatan. Nah, untuk UKM sendiri juga sama. Tahun ini alokasinya sangat besar untuk UKM dengan berbagai skema. Tahun depan diharapkan jadi kelanjutan. Dan alokasi UKM ini juga tidak lepas dari insentif pajak yang akan dinikmati oleh para pelaku UKM yang dimungkinkan berlanjut di tahun 2021. Termasuk dukungan dari sektor kepabeanan yang memang akan melakukan pengaturan atau kebijakan impor barang, pembatasan impor, supaya kita punya substitusi dalam negeri. Sehingga para pelaku UKM tidak sekedar menjual atau jadi resellers barang-barang dari luar negeri, tapi kita bisa memproduksi, memasarkan, dan mendapatkan keuntungan yang besar dari pasar domestik ini. Baik, Pak Justinus yang juga menjadi perhatian kita di pidato Presiden tadi ada terkait dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang direncanakan ini sebesar 796,3 triliun rupiah. Ini anggaran yang juga cukup besar begitu. Kalau kita lihat seperti apa urgensinya di sini? Ya, saya rasa memang dari tahun ke tahun anggaran TKDD itu meningkat. Ini seiring dengan kebutuhan di daerah ya, dan ini sebenarnya alamiah, peningkatan masih incremental, tidak menjadi sebuah lompatan. Kenapa ini besar ya? Karena lokus pembangunan dan lokus pelayanan publik itu ada di daerah, baik di kabupaten kota maupun provinsi. Dana desa juga dioptimalkan karena kita tahu apalagi selama COVID ini desa mempunyai peran yang sangat sentral
desa lebih resilience, lebih tahan, dan bisa menjadi alternatif baru menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan kekhasan daerah masing-masing. Ini yang rasanya perlu didukung, maka transformasi digital itu menjadi mutlak karena dia akan menjadi jembatan penghubung antar daerah, antar wilayah, terutama yang secara demografis dan secara geografis itu sulit dijangkau. Dengan koneksi yang baik, ini akan membuat bisnis usaha menjadi dimungkinkan karena koneksi yang baik tadi, sehingga bisa lebih efisien dan kita bisa lebih kolaboratif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Baik Pak Justinus, berikutnya saya akan ke Arief Gunawan. Arief, singkat saja menurut Anda seperti apa nih sebagai penutup? Karena kalau kita lihat anggaran TKDD ini lebih besar daripada anggaran PEN, begitu justru yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, memang ada dua prioritas gitu. Kalau saya melihat ada perubahan prioritas di sini. Tadinya kalau kita lihat di RAPBN 2020 itu banyakkan fokusnya ke transformasi digital, birokrasi, hal-hal yang formal seperti itu. Tapi kalau kali ini pemerintah menegaskan, Pak Jokowi menegaskan bahwa fokusnya adalah pemulihan ekonomi nasional. Dan salah satunya yaitu tadi kesehatan. Dan saya pikir ketika difokuskan di kesehatan bukan berarti yang lama tidak digarap juga. Karena kan harus berjalan beriringan. Betul bahwa ada alokasi tambahan untuk vaksin 20 triliun, tetapi untuk alokasi dana desa saya pikir tetap harus dilanjutkan karena dari situlah fungsi stimulus pemerintah akan bisa dipertahankan. Ketika kondisi sedang tertekan ekonomi, maka spending ini mestinya tetap dijalankan. Bukan berarti yang kesehatan tidak dialokasikan gitu, tapi ya semuanya harus berjalan beriringan. Dan saya pikir kalau saya melihat di APBN 2021 ini mungkin bisa dibilang kalau ideal, yang enggak juga karena kita juga punya keterbatasan fiskal space-nya juga terbatas. Tapi ya saya pikir ini bisa dipahami gitu kondisi sekarang. Tidak ideal tapi bisa dipahami. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan dan juga Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan telah bersama kami di Breaking News CNBC Indonesia. Dan demikianlah Breaking News CNBC Indonesia. Saksikan terus CNBC Indonesia Beyond Business. Saya Anaka Wijaya.